Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Perkenalkan, nama saya Agus. Kisah ini saya alami di tahun 2001. Sore itu, suasana lumayan sepi. Maklum, suasana pedesaan. Meskipun baru pukul 8 malam, sudah jarang ada orang yang keluar rumah. Malam itu, aku duduk bersantai di gazebo di depan rumah. Aku sendirian menikmati suasana malam. Dan tak terasa, mataku mulai mengantuk. Tanpa ku sadari, aku tertidur di gazebo di mana aku menikmati malam. Dalam tidurku, aku bermimpi didatangi seorang lelaki tua. Yang seingatku, beliau sudah lama meninggal dunia. Lelaki itu berkata padaku, "Nak, di depan itu, di bawah pohon randu, ada sebilah keris. Ambillah." Aku yang tanpa sadar menuruti perkataan beliau. Aku melangkah menuju lokasi yang ditunjukkan lelaki tua itu. Memang, di tempat itu ada sebuah pohon randu yang lumayan besar. Meskipun sering ditebang, pohon itu terus tumbuh lagi. Di sekitaran pohon itu ada sebuah kubangan air. Tidak besar memang, tapi lumayan rimbun oleh tanaman liar. Di sisi kubangan itu, aku melihat ada sebilah keris beserta warangkanya bersinar kehijauan. Seakan keris tersebut mau tenggelam. Namun secepat kilat, aku meraihnya dan aku berhasil mencabut keris tersebut. Sekilas nampak bermunculan keris-keris yang lain di sekitar tempat di mana aku mencabut keris yang bercahaya kehijauan tadi. Kenapa kerisnya semakin banyak? Batinku. Oh, mungkin keris yang aku cabut ini adalah kunci pembuka dari keris yang lain. Tapi anehnya, dari sekian keris yang keluar, semua tidak ada warangkanya. Dan hanya satu keris yang aku cabut yang lengkap dengan warangkanya. Tak menunggu lama, aku ambil semua keris yang ada. Lalu berniat aku membawa pulang. Setelah melangkahkan kaki dari lokasi kubangan tersebut, betapa kagetnya aku. Tiba-tiba ada sesosok wanita berpakaian serba putih, berambut panjang, berdiri tepat di depanku. Aku pun berhenti, gemetar bercampur bingung. Karena sosok itu berdiri di tengah jalan setapak yang aku lalui. Pelan-pelan aku beranikan untuk melangkah. Setelah melewati sosok itu, aku langsung berlari.
Dan tanpa sadar, aku masuk ke dalam sebuah rumah yang aku sendiri tidak tahu rumah siapa itu. Sedangkan di dunia nyata, lokasi berdirinya rumah itu hanya sebuah tanah kosong. Setelah aku masuk, aku merasa kebingungan. Di dalam rumah itu seakan ada labirin besar, padahal ukuran rumah tersebut terlihat kecil. Telah lama aku berputar-putar di dalam rumah itu. Akhirnya aku bisa keluar. Namun karena keanehan tidak berhenti sampai di situ. Ketika aku berhasil keluar dari rumah itu, aku melihat ada keramaian di depan rumahku sendiri. Sambil membawa keris-keris tadi, aku mendekati keramaian itu. Betapa terkejutnya aku, karena di depanku, aku melihat adikku duduk di pelaminan dengan sosok wanita berbaju putih yang aku temui di lokasi mengambil keris tadi. Namun tanpa aku menghiraukan keramaian tadi, aku langsung masuk rumah. Mungkin juga karena aku merasakan takut. Dan ketika aku di dalam rumah, tiba-tiba sudah ada nenek di belakangku. Sontak aku kaget. Lalu nenekku berkata, "Barang seperti itu kok dibawa pulang? Sama, cepat kembalikan ke tempat asalnya." Tanpa menjawab, aku pun keluar rumah. Anehnya, keramaian yang ada tadi sekarang sudah tidak ada lagi. Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu aku putuskan untuk membuang semua keris tadi di depan rumahku, kecuali satu keris yang ada warangkanya. Keris itu aku selipkan di balik bajuku, dan aku kembali beranjak masuk dan tidur. Setelah itu aku bermimpi lagi. Memang terasa aneh. Aku tidur dan bermimpi. Di dalam keadaan saat itu aku tertidur. Jadi intinya aku bermimpi di dalam mimpi. Di dalam mimpiku itu aku dikejutkan dengan dua sosok besar berwarna hitam. Keduanya berniat memukulku. Dengan sigap aku menangkis pukulan itu. Namun keduanya terus berusaha memukulku. Sampai ketika aku teringat kalau aku mempunyai keris di balik bajuku. Sontak aku cabut keris itu dari warangkanya. Dan kedua sosok tinggi besar itu lari berhamburan. Tidak berselang lama, aku dikejutkan dengan suara yang menggelegar yang menyadarkanku dari mimpi tadi. Ternyata suara itu adalah suara petir yang disusul hujan lumayan lebat. Setelah aku terbangun, lalu aku beranjak masuk ke rumah dan masih kebingungan soal mimpi yang baru saja aku alami tadi. Seraya aku mencari-cari keberadaan keris di dalam mimpiku tadi, namun tidak aku temukan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.